Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran Fisika kelas 12 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran Fisika kelas 12. Oke, untuk materi pertama ini tentang listrik statis. Oke, adik-adik, ini kita langsung saja lihat di sini kuat medan listrik. Berarti kita fokus ke kuat medan listrik. Adik-adik harus tahu bahwa kuat medan listrik itu kuncinya adalah kuat medan listrik atau E itu dia akan mendekati muatan yang negatif dan dia akan menjauhi muatan yang positif ya. Oke, ini kunci utamanya ya adik-adik, akan menjauhi muatan positif. Pertanyaan soal adalah kuat medan listrik yang nol. Oke, kalau dia nol adik-adik ya, kalau dia nol berarti dia arahnya harus berlawanan, satu ke kanan, satu ke kiri. Misalnya yang ke kanan adalah oleh kuat medan listrik A, yang B-nya harus ke kiri. Kenapa? Jadi kalau dua ke kiri itu dia akan bertambah negatif ke kiri ya. Kalau dia ke kanan dia bertambah positif ya. Jadi dia harus seperti ini. Untuk seperti ini kita harus coba-coba di titik-titik ya. Kita misalkan di titik sini ya, di luar di kiri A. Maka untuk yang muatan A yang plus 4 kolom ini, maka kuat medan listrik di sini dia akan menjauhi, maka EA-nya ke kiri. Ya, karena kan kalau positif menjauhi. Oleh B dia akan menjauhi juga ya di titik ini tadi ya. Karena dia akan menjauhi yang positif. Maka dua-dua ke kiri ini tidak mungkin nol, berarti tak mungkin berada di sini. Begitu juga di kanan nanti adik-adik, dia akan dua-dua ke kanan. Ya, EA dan EB-nya. Maka di sini tak mungkin. Jadi yang mungkin adalah di antara ya. Kalau di antara di sini oleh muatan A dia akan ke kanan karena dia menjauhi muatan A. Oleh muatan B dia akan ke kiri menjauhi muatan B. Oke, maka kalau seperti ini gambarnya kemungkinan akan nol ya. Kita tarik jarak dari A ke titik yang ini, misal titik yang kita misalkan tadi itu sebagai X. Jadi dari titik ini ke B yaitu panjang semuanya 30 dikurangi X ya. Karena kalau ini X berarti sini ke sini 30 kurang X. Oke adik-adik, maka kuncinya ya setelah kita tahu arah ini tadi, ini kita sama dengankan. Karena dia kalau berbeda dia tidak akan nol kuat medannya. Kalau di sini 3, di sini 1, kalau kita kurangi jadi 2. Jadi dia harus sama ya. Kuncinya EA itu harus sama dengan EB, maka dia akan nol. Adik-adik harus ingat juga rumus kuat medan listrik ya. K kali Q bagi R kuadrat. Q di sini QA. R ini adalah jarak titik ke A. Di sini juga K kali QB per jarak ke B. K-nya pasti sama, kita coret. QA-nya ya, QA-nya 4 mikrokolom. Mikrokolom adik-adik rubah ke kolom jadi 4 kali 10 minus 6 ya, karena 1 mikrokolom sama dengan 10 minus 6 kolom ya adik-adik. Oke, jadi ini plus 4 mikrokolom ini ya, QA per jarak A ke titik yang kita misalkan akan 0 ini tadi yaitu X kuadrat. Oke, maka QB 16 ya, ini adik-adik ya, plus 16. Plus dan minusnya adik-adik sudah tak usah masukkan ke dalam perhitungan ya, kali 10 minus 6 karena mikrokolom. Dibagi jarak ke B, jarak titik ke B yaitu 30 kurang X ya, dikuadratkan, jangan lupa adik-adik karena rumusnya kuadrat. Oke adik-adik, sebenarnya 10 minus 6 ini boleh saja kita tidak masukkan tadi ya, karena akan dicoret habis ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke sebelah sini ya. Jadi ini
4 dengan ini kita tukar posisi. Kita tukaran saja karena biar yang X sebelah kiri ya. Ini kan ada X, kita sebelah kiri kan. Jadi 30 kurang X kuadrat ini naik ke sini. Ya, 30 kurang X kuadrat per X kuadrat ini tetap sama dengan 16 tetap. 4 turun ke bawah sini. Jadi dia tukaran ya. 4 dengan ini kita tukarkan. Untuk mempermudah perhitungannya. Adik-adik, kuadrat ini bisa kita ubah bentuknya seperti ini. 30 kurang X per X kuadrat. Ya, sama dengan 16 per 4. Ini kita hilangkan kuadratnya adik-adik. Biar bisa dijawab ya. Oke, cara menghilangkan kuadratnya adalah ya kita akarkan sebelah kanan ya. Jadi ini kita hilangkan kuadrat, tinggal 30 kurang X per X sama dengan akar dari 16 per 4. Oke, 30 kurang X per X tetap akar 16 4, akar 4 2. Oke, kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 2. Ini jadi 2, ini jadi 1. Oke adik-adik, kemudian kita kali silang adik-adik yang ini ya. Ini kita kali silang ya. Jadi 2 dikali X 2X ya. Ini kan tinggal 2 tadi. 2 dikali X 2X. 1 dikali 30 kurang X tetap 30 kurang X. Oke, jadi 2X sama dengan 30 kurang X. Oke adik-adik, ini kita sambung ya adik-adik ke sini ya. Jadi 2X sama dengan 30 kurang X, maka negatif X ini pindah ke sini jadi 2X tambah X sama dengan 30. Maka 2X tambah X kan 3X sama dengan 30. Jadi X 30 bagi 3. Hasilnya adalah 10 cm ya adik-adik, karena tadi jarak seluruhnya 30. Jadi nilai X ini 10 cm adik-adik, 10. Oke, jadi kalau dari sini ke sini 10, maka dari sini ke sini yaitu 20, karena semuanya kan 30. Jadi titik ini berada 10 cm di sebelah kanan A atau 20 cm di sebelah kiri B. Ya, 20 cm kiri B atau 10 cm di kanan A. Jawabannya adalah 10 cm di sebelah kanan A. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua tentang kapasitor ya. Ini hubungan dengan seri paralelnya kapasitor, kemudian energi yang tersimpan pada kapasitor. Oke adik-adik, kita lihat ini rangkaiannya seri ya adik-adik. Ini kan lurus ya, tidak bercabang, berarti dia seri. Adik-adik harus tahu dulu ya rumus rangkaian seri dan paralel untuk kapasitas pengganti ya. Kapasitas pengganti itu kalau dia seri, kalau dia paralel kita tambahkan C1 tambah C2 ya. Ini kalau dia paralel. Oke, kalau dia paralel C1 tambah C2, dan kalau dia paralel yang sama itu adalah beda potensial. V-nya sama, V itu beda potensial ya adik-adik. Oke, sekarang kalau dia seri 1 per CS, rumus kapasitas penggantinya 1 per C1 tambah 1 per C2. Ini kalau seri. Kalau seri yang samanya itu muatan, Q-nya yang sama. Ini kuncinya adik-adik. Adik-adik harus tahu ini konsep dasarnya. Kalau seri V yang sama, kalau paralel Q yang sama. Oke adik-adik, sekarang kan pertanyaan soal adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor C1, berarti energi di sini. Oke, adik-adik harus tahu rumus energi yang tersimpan pada kapasitor, yaitu W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat, atau setengah kali Q kali V, atau setengah kali Q kuadrat bagi C, tergantung yang diketahui ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Berarti yang kita cari nanti setengah kali C-nya C1 di sini kali V di sini ya, kalau kita mau cari V di sini. Oke adik-adik harus tahu ini seri ya. Kalau kita gambarkan ini dua buah kapasitor ini kita ganti dengan satu, yaitu namanya CS. Kapasitas pengganti seri. Kita cari dulu CS-nya. 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Oke, sehingga 1 per C1-nya berapa adik-adik ya? C1-nya 3, C2-nya 6.
Kita samakan penyebut adik-adik. 6 bagi 3 kali 1 2 tambah 6 bagi 6 kali 1 1. Jadi 1/CS sama dengan 3/6. Itu 1/CS ya adik-adik. Kalau CS-nya adik-adik balikkan 6 bagi 3. 6 bagi 3 2. Jadi 2 mikrofarad ya adik-adik. Oke, sekarang ini adalah C pengganti seri. Untuk yang seri itu Q-nya yang sama. Kita cari Q di sini adik-adik. Ya, kita tahu bahwa rumus hubungan Q, C, dan V pada kapasitor itu yaitu C sama dengan Q bagi V atau Q sama dengan C kali V. Oke, kita cari Q di sini adik-adik. Maka Q sama dengan C kali V. C-nya CS ini yaitu 2 mikrofarad dikali V-nya 6. Mikrofarad kan 2 kali 10 minus 6 kali 6. Jadi hasilnya adalah 12 kali 10 minus 6 Coulomb, yaitu Q-nya. Q yang di sini sama dengan Q yang di sini sama dengan Q di sini, karena kalau seri Q-nya sama. Jadi Q pada 3 mikrofarad, Q pada 3 mikrofarad itu nilai Q-nya 12 kali 10 minus 6. Oke, adik-adik, ini di sini ada Q. Q-nya kita sudah dapat di sini, yaitu 12 kali 10 minus 6. Terus untuk mencari energi yang tersimpan, kalau ada Q, kita bisa pakai yang ini ya, setengah kali Q kali V ya, atau setengah kali Q kuadrat bagi C. Karena kalau V kita harus cari V di sini, V berbeda ya. Oke, kita pakai yang ketiga saja deh, yang langsung dapat dicari. W adalah setengah kali Q kuadrat bagi C. Setengah Q kuadrat berarti 12 kali 10 minus 6 dikuadratkan dibagi C. C-nya C yang di sini 3 ya, 3 kali 10 minus 6. Oke adik-adik, ini kita selesaikan ya adik-adik. Ini jadi 12 kuadrat kan 144 ya, kali 10 minus 12 per 2 kali 3 kan 6 kali 10 minus 6. Oke adik-adik, kita bagikan 144 bagi 6 ya. Oke adik-adik, kita bagikan 144 di sini ya, bagi 6. Hasilnya 2, sini 12, sisanya 24, 24 bagi 6 4. Jadi 24 ya adik-adik. 24 kali 10 minus 12, ini minus 6 naik ke atas jadi plus 6 pangkatnya. Ya, sehingga jadi 24 kali 10 minus 6 Joule hasilnya. Jawabannya C. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal nomor 3, yaitu kapasitas kapasitor keping sejajar. Adik-adik harus tahu apa saja yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar. Oke adik-adik, rumus kapasitas kapasitor keping sejajar itu yaitu C sama dengan K kali E0 A per D ya. K ini adalah konstanta dielektrik, berarti ini K ya adik-adik. E0 itu adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,55 kali 10 minus 12 farad per meter ya. Oke adik-adik, A itu adalah luas ya, luas keping di sini, ini A ya, sedangkan D itu jarak antar keping, ini D. Oke, karena di setiap kapasitornya permitivitas ruang hampanya sama, maka kita langsung saja hilangkan E0-nya jadi KA per D. Oke, kita cari satu-satu adik-adik. Yang pertanyaannya adalah yang memiliki kapasitas terbesar. Kita cari C1 terlebih dahulu adik-adik ya. Untuk C1, kan rumusnya adalah K kali A per D. Adik-adik langsung saja masukkan angkanya. K-nya 1, A-nya juga 1, 1A, D-nya 2, 2. 1 kali 1, 1 bagi 2 jadi setengah ya. Oke. C2-nya, K-nya 1, A-nya 2, D-nya 2. 2 per 2, 1. Ya, jadi ini 0,5, ini 1, lebih besar C2 ya. Kita cari C3 adik-adik.
C3. K-nya adalah 3. 3 kali 2 bagi 1. 6/2. X. 3 kali 2 bagi 1. D-nya 1 ya adik-adik. 6/1. 6 ya adik-adik. Oke, kita cari yang 4. C4. C4 kita cari di sini adik-adik. K-nya 3, A-nya 1, D-nya 2. 3/2, jadi 1,5 nih ya. Kita cari C5, K-nya 3, A-nya 2, D-nya setengah atau 0,5. Lihat 0,5. Ini 6 bagi setengah. 6 bagi setengah itu kan sama 6 kali 2/1. Ini dibalikkan. 6 kali 2, 12 bagi 1. Jadi 12. Jadi kapasitas kapasitor yang terbesar yaitu C5, nilainya 12. E. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya nomor 4. Ini listrik statis. Adik-adik fokus ke soalnya yaitu gaya kolom. Gaya kolom kuncinya cuman ini adik-adik. Kalau dia muatannya berbeda sejenis, positif-positif tolak menolak. Negatif-negatif juga tolak menolak. Kalau dia positif dan negatif akan tarik menarik. Kuncinya ini. Terus rumusnya ya. Rumus gaya kolom itu K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Oke adik-adik, pertanyaannya adalah besar dan arah gaya kolom di B. Oke, adik-adik lihat di sini pertanyaannya di B. Oke. Di B berarti ini muatannya negatif dengan positif, maka akan tarik menarik. Kita gambarkan arahnya di B karena pertanyaannya ini fokus di B. Ya, fokus di B. Karena di B, maka di sini gaya kolomnya tarik menarik karena negatif positif, maka B ini akan menarik A, arahnya ke sini. Inilah disebut FAB. Ya, gaya A oleh B, ya. Dengan C ini sama-sama negatif. Dia akan menolak, ya, B akan menolak C, maka arahnya ke sini, dia tak mau ke C ya. Karena dia sama-sama negatif, maka arahnya ke sini. F, B, C ke kiri juga. Ya, makanya ini adalah kuncinya adik-adik. Ya, arah ini, ya, ini kunci mengerjakan gaya kolom. Jadi kalau dua-dua ke kiri, adik-adik ya, kalau dua-dua ke kiri itu kita tambah. Kalau dua-dua ke kanan juga ditambah. Tapi nanti kalau adik-adik jumpa soal satu ke kanan, satu ke kiri itu dikurang. Ya, berarti ini kan dua-dua ke kiri, berarti gaya kolom di B adalah ditambahkan adik-adik karena dua-dua ke kiri, yaitu FAB ditambah FBC. Oke, FAB adalah K kali QA kali QB bagi jarak A ke B dikuadratkan. FBC K kali QB kali QC bagi jarak A ke B dikuadratkan. Oke, adik-adik kita masukkan nilai K itu kita sudah tahu bahwa 9 kali 10 pangkat 9. Mudah ketetapan ya dan diketahui di soal juga. QA 0,5 Q. Kita masukkan di sini adik-adik 0,5 Q. QB minus 2 Q. Minusnya tak usah dimasukkan adik-adik, 2 Q-nya saja. Oke. Per jaraknya, jarak A ke B itu 2R ini. Lihat adik-adik 2R. Maka kita masukkan dalam kurungkan adik-adik 2R. Karena nanti kan di kuadrat takut terlupa mengkuadratkan. Jadi adik-adik kurungkan 2R-nya. Karena nanti yang dikuadratkan bukan R saja, 2 juga dikuadratkan. Ini kita masukkan adik-adik 9 kali 10 pangkat 9. QB 2Q, negatifnya tak usah dimasukkan. QC negatif 0,5, masukkan 0,5 Q saja. Per jarak A ke B, R kuadrat. Oke, kita selesaikan ya adik-adik. Oke, kita selesaikan. Ini 0,5 kali 2 kan 1 ya adik-adik. 1 Q kuadrat. Maka 9 kali 10 pangkat 9 ini rupanya di soal dia minta K saja adik-adik. Coba adik-adik lihat ini. Oke. Opsinya K saja, jadi tak usah kita ganti, kita kembalikan ke K. Jadi ini 0,5 kali 2 kan 1. Jadi 1 kali K, K Q kuadrat. Ini ganti K kembali. Jadi K Q kuadrat per 2 dikuadratkan 4, jadi 4R kuadrat. Ditambah
2Q kali 0,5Q jadi 1Q kuadrat kali K, berarti K Q kuadrat juga. R kuadrat ya. Oke, ini 4R kuadrat dengan R kuadrat belum bisa ditambahkan, jadi kita samakan penyebut, jadi 4R kuadrat ya adik-adik. 4R kuadrat bagi 4R kuadrat kan 1, jadi 1 kaki kuadrat ya. Ini bagi ini 4 kali kaki kuadrat jadi 4 kaki kuadrat. Oke, 1 ditambah 4 jadi 5 ya adik-adik. Jadi 5 kaki kuadrat dibagi 4R kuadrat. Oke, ini kita selesaikan adik-adik. Oke, kita sambung di sini. 5 kita bagi dengan 4 adik-adik ya. Kita bagikan di sini 5 bagi 4. 0, 2, 5, 1,25 ya adik-adik. 1,25 ya. 5 bagi 4 1,25 kaki kuadrat. R pangkat 2 naikkan ke atas karena opsinya minta naikkan ke atas. Jadi R pangkat minus 2. Ini jawabannya adik-adik, dan arahnya adik-adik tengok tadi arahnya kemana? Ke kiri dua-duanya, jadi pasti dia akan ke kiri. Jadi 1,25 kaki kuadrat R minus 2 ke kiri ya. Jadi jawabannya D. 1,25 kaki kuadrat R minus 2 ke kiri. Adik-adik kita lihat soal nomor 5, rangkaian listrik harus searah. Adik-adik kita lanjut soal nomor 5, rangkaian listrik arus searah seperti terlihat pada gambar. Berapa beda potensial antara B dan D ya? Pertanyaannya adalah B dengan D ini berapa beda potensial atau V-nya. Oke, adik-adik ini hukum Kirchhoff adik-adik ya. Ini karena dia satu loop lebih gampang, kita buat arah loopnya seperti ini. Ya, kemudian arah arusnya ambil satu yang positif ya, ini yang panjang positif ya. Ya seperti ini aja. I-nya cuma satu ya karena dia satu loop ya, jadi tak ada I1, tak ada I2. Beda dengan dua loop. Ada yang mau memahami yang dua loop bisa lihat video kita yang terdahulu ya. Oke, ada lihat di video materi kelas 12 ya. Oke, adik-adik kita lihat rumusnya. Hukum 2 Kirchhoff itu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, GGL itu adalah beda potensialnya ini. Ini adik-adik ketika kita putar, ya ketika adik-adik putar gini, ya loop-nya ini ketemu yang pendek dulu. Karena ketemu yang pendek negatif, berarti negatif 1,5. Terus GGL yang lain lagi yaitu di sini. 4,5 volt. Ini kalau kita putar ketemu pendek dulu juga, jadi negatif juga ya, negatif 4,5. Kalau ketemu yang panjang dulu dia positif ya adik-adik. Kemudian I kali R-nya adik-adik tengok arah arus dengan arah hambatan, arah loop. Nah ini searah ya, kalau macam gini searah dia gini. Nah searah ini positif ya, kalau dia berlawanan arah seperti ini ya, atau yang ini gini, yang ini gini. Nah ini baru negatif ya. Oke, karena dia searah berarti positif. I-nya I kali R-nya 4 jadi 4I. Yang ini ya juga searah ya. Kalau loopnya kita putar kan kita putar searah jarum jam nih. Ya ini searah berarti dia positif. Positif 6I. Yang ini juga yang 2I juga searah. Jadi positif 2I ya. Sama dengan 0. Ini kita tambahkan adik-adik, minus 1,5 dengan minus 4,5 jadi minus 6. 4 tambah 6 tambah 2, 12I sama dengan 0. Minus 6 pindah ke kanan jadi 12I sama dengan 6. Maka I 6 bagi 12 ya, 6 bagi 12 itu sama dengan 0,5 ya adik-adik, atau setengah. Ini sama-sama kita bagi 6 ya adik-adik. 1/2 I ampere ya, itu I-nya. Maka I di sini ya, I di sini ya. Ini I saja ya adik-adik. I di sini semua kan sama. Itu nilainya setengah ampere. Pertanyaannya V. Beda potensial B ke D ya, hanya dipengaruhi oleh hambatan ini.
Kan V rumusnya berdasarkan hukum Ohm I kali R. I yang di sini kan setengah ampere. R-nya R yang ini yang 6 karena tidak ada GGL lain ataupun hambatan lain. Sehingga 6 kali setengah itu 3 volt. Jawabannya E. Kita lihat soal yang nomor 6. Ini adalah induksi magnet di pusat lingkaran. Oke adik-adik, kita langsung buat rumus induksi magnet di pusat lingkaran, yaitu mu0 I kali N bagi 2A ya. Itu untuk kawat yang melingkar ya. Oke, ini kan kawatnya melingkar nih adik-adik, seperempat lingkaran ya. Oke, kita masukkan rumusnya adik-adik. mu0 itu adalah 4pi kali 10 minus 7. Ini sudah ketetapan ya adik-adik. I-nya kuat arusnya di sini 14. N ini jumlah lilitan ya. Jumlah lilitannya itu ini kan hanya seperempat lingkaran. Jadi seperempat. Kalau satu lingkaran 1 ya. 2. A itu jari-jarinya, jari-jari dari sini ke sini. Yaitu 7 meter ya. Kebetulan sudah meter ya. 2 kali 7 kan 14. Bisa kita coret dengan 14 yang ini. Habis ya. 4 dengan 4 juga habis ya. 4 dengan 4 habis. Jadi tinggal jawabannya pi 1. Pi ini 1 ya. 1 tak payah ditulis. 1 pi kali 10 minus 7 Tesla ya. Jawabannya A. Ini 1 pi kali 10 minus 7 ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang nomor 7. Perhatikan gambar. Kita langsung ke pertanyaan. Induksi magnet di P. Ya, berarti induksi magnet di P. Ini induksi magnet oleh kawat lurus ya. Oke, oleh kawat lurus induksi magnet itu adalah mu0 ya, mu0 I per 2 VA. Oke adik-adik. Tapi ini kan ada dua kawat yang mempengaruhi, dua-duanya ke atas. Maka berdasarkan aturan tangan kanan ya, arus ke atas. Ini yang 4 jari ini adalah kuat medan induksi magnet ya. Memutar gini, maka arah putaran jari kita seperti ini ya, arus yang ibu jari kita ke atas tadi ya. Berarti ini adalah induksi magnetnya ya, itu dia masuk ke bidang titik P ini. Untuk yang sebelah sini ya, dia akan keluar ya, ini maka dia akan seperti ini, keluar dari sini, masuknya ke sebelah kanan sini. Berarti ini adalah masuk ya, ini masuk, yang ini keluar. Jadi satu masuk, satu keluar. Jadi adik-adik ini BA-nya masuk ya. Yang B yang satu lagi keluar. Ya, satu masuk, satu keluar bertentangan. Ini nanti dikurang. Ya, dikurang. Nah, kalau seandainya dua-dua masuk, itu ditambah ya. Kalau dua-dua masuk ditambah. Kalau dua-dua keluar ya, dua-dua keluar juga ditambah ya. Oke, seperti itu adik-adik. Karena dia berlawanan maka dia akan mengurangi ya. Jadi B di sini, B di titik P, induksi magnet di titik P yaitu B yang A dikurang B yang B ya, karena satu masuk, satu keluar. Oke adik-adik, kita masukkan rumusnya ya. Untuk kawat lurus kan ini tadi ya. Sehingga adalah mu0 I per 2 VA. Ini juga rumusnya mu0 I per 2 VA. Kita masukkan mu0 nya ya adik-adik. mu0 nya itu kan 4pi kali 10 minus 7. Kuat arusnya sama-sama 20 ampere ya. Berarti ini 20 per 2pi A ya, 2pi. A-nya itu jarak titik P ke kawat A ini. Jarak titik P ke kawat A itu 2 cm. Berarti 2 cm jadikan meter, yaitu 2 kali 10 minus 2 meter. Harus kita jadikan meter adik-adik. Ya, ini sama 4pi kali 10 minus 7, arusnya 20, 2pi, A-nya beda, A-nya yaitu 6 cm dari kawat B. Titik P ini 6 cm, jadi 6 kali 10 minus 2 kita jadikan meter. Oke adik-adik, ini kita selesaikan
Ini 4pi dengan ini 2 kali 2 kan jadi 4. 4pi ini kita coret dengan 2pi kali 2. 4pi ini kita coret dengan 2pi jadi 2. Ya, kita tulis dulu di sini. Ya, ini jadi 20 kali 10 minus 7 bagi 10 minus 2 kurang. Ini 2 kali 20 kali 10 minus 7 dibagi 6 kali 10 minus 2. Oke, sama dengan. Oke, ini 20 kali 10 minus 7. Minus 2 naik ke atas jadi 10 plus 2. Kurang. Ini bisa kita coret dulu adik-adik. Ini 6 bagi 2, 3. Ya, jadi tinggal 20 bagi 3. Kita bagikan adik-adik. 20 bagi 3 itu sekitar 6,666 ya. Jadi 6,7. 6,7 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat plus 2. Ini naik jadi plus 2. Sehingga 20 kali 10 pangkat minus 7 dengan plus 2 jadi minus 5. Ini 6,7 kali 10 minus 5. Oke adik-adik, kita selesaikan. 20 kurang 6,7. Kita kurangkan di sini adik-adik ya. 20 kurang 6,7. Kita tambah 0, 20,0. Kita kurangi, tak bisa sini ya, pinjam. 10 kurang 7, 3. 9 kurang 6, 3. 13,3. 13,3. Ini satuannya meter. Satuannya Tesla dia ya. 13,3 Tesla. Oke. Ini arahnya lebih besar A, berarti dia positif tadi ya, berarti dia masuk, arah akhirnya dia masuk karena hasilnya positif. Kan kita tadi yang positifnya yang A kurang B, berarti yang A positif. Berarti 13,3 Tesla itu masuk ke bidang titik P tersebut. Kemudian permintaan opsi soal itu menjadikan mili Tesla. Tesla ke mili Tesla kan kita kalikan. Ini kali 10 minus 5 ya adik ya. Jadi 13,3 kali 10 minus 5 Tesla itu jadikan jadi mili Tesla itu kita kali 1000 yaitu 10 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah ya B di titik P ya, induksi magnet di titik P. Ini 13,3 kali 10 pangkat minus 5 tambah 3 minus 2. Jadi kita geser 2 ke kiri ya adik-adik ya. 13,3 kita geser 2 ke kiri. Ini lihat 13,3. 1, 2. Jadi letak koma sini, letak 0. Jadi hasilnya adalah 0,133 mili Tesla atau 0,13 mili Tesla dibulatkan. Jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ke-8. Ini pertanyaannya besarnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu rumusnya Q kali V kali B sin theta. Oke adik-adik. Ini 1 mikrokolom ini adalah muatannya ya. Oke, kita lihat apakah Q-nya sudah ada. Sudah ya, ini Q atau muatannya. Oke, jadi Q-nya adalah 1 mikrokolom. Itu kita jadikan kolom 1 kali 10 minus 6 kolom. Karena mikro ke kolom itu minus 6. Jadi 1 kali 10 minus 6. V ini adalah kecepatan yang ini. 2 kali 10 plus 4 ya. 2 kali 10 plus 4. B ini induksi magnet 0,5 kali 10 minus 2. Kemudian sin tetanya, adik-adik tengok ini tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti 90 sudutnya, sin 90 kan 1. Ya, jadi kalau misalnya tegak lurus, jadi sin ini boleh dihilangkan begitu saja karena 1 ya. 1 kali Q VB juga ya. Jadi rumusnya cuma Q kali V kali B. 1 kali 2 kali 0,5 ya, hasilnya 1. Ya, 1 kali 10 pangkat min 6 tambah 4 tambah min 2 ya, jadi min 4. Jadi jawabannya 1 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jawabannya E. Adik-adik, ini soal yang berikutnya. Kita langsung ke bagian pertanyaan. Induksi magnet ujung solenoida. Oke, ujung solenoida itu rumusnya B sama dengan mu 0 N kali I dibagi 2L. Adik-adik harus ingat rumus ya, rumusnya memang banyak ya. Cara mengingatnya adik-adik sering latihan soal ya.
Ini di ujung. Ya, tapi kalau di tengah itu rumusnya lain lagi, adik-adik. Mu 0 NI bagi L. Duanya tak ada ya. Ini kalau di tengah. Jadi pertanyaan kan di ujung, berarti yang ini. Ya. Oke, adik-adik, langsung saja kita masukkan. Mu 0 kan kita sudah tahu 4pi kali 10 minus 7. N adalah jumlah lilitan yaitu 500. I adalah kuat arus yaitu 5 ampere. 2 kita tulis. L adalah panjang dari solenoida 25 cm. 25 cm jadi meter adalah 25 kali 10 minus 2 meter ya. Kita tulis di sini 25 kali 10 minus 2. Kan meter ke senti bagi 100 ya adik-adik. Oke, kita coret yang bisa dicoret adik-adik ya. Ini 4pi bagi 2 dapat ya. Jadi 2pi. Pi-nya tak coret berarti adik-adik. Ini 2pi. Oke, terus 5 kali 5 ini 25 ya. Jadi ini 2500 ya, 2500. Ini 25, ini bisa kita coret. Jadi tinggal 100 ya adik-adik. Ini kita coret tinggal 100 yang di atas ini. Oke, jadi yang tinggal adalah 2pi kali 10 minus 7 kali 100 ya. Bagi 10 minus 2. Oke. Sehingga 2pi kali 10 minus 7, 100 itu 10 pangkat 2, 10 minus 2 naik ke atas jadi 10 pangkat plus 2, jadi 2pi kali 10 pangkat minus 7 tambah 2 tambah 2 jadi minus 3. Jadi jawabannya B sama dengan 2pi kali 10 minus 3. Jawabannya D. Oke, nomor 10 adik-adik, kawat ini ya. Yang 10 cm ini L itu kita jadikan meter ya, 10 kali 10 minus 2 meter. Kemudian medan magnet itu B ya, B sama dengan 10 Tesla. Ini V sama dengan 2 meter per sekon. Pertanyaannya tegangan itu sama dengan GGL induksi ya adik-adik. Itu oke, GGL induksi itu rumusnya adik-adik B kali L kali V ya adik-adik, sehingga rumusnya B itu 10, L itu 10 kali 10 minus 2, V 2 ya. Kita langsung masukkan angkanya adik-adik. Ini 2 kali, ini 10 pangkat 2 jadi adik-adik, ini 10 min 2. Ini 10 pangkat 2 dengan minus 2 bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 2 volt. Jawabannya B. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 12. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.